Halo semua, balik lagi sama Michi dari tim Ngobrol Uang. Apa kabar nih kalian? Udah seminggu di tahun 2023, semoga semua yang kalian mau tercapai satu persatu ya. Nah, kalau ada Michi berarti ada tutorial penghasil uang tambahan lagi. Nah, kali ini caranya cuma copy paste teks ke YouTube aja loh. Mau tahu caranya? Nah, tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, boleh dong subscribe channel ini biar nanti teman-teman tahu info lebih lanjut mengenai website-website penghasil uang lainnya. Sudah? Terima kasih. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai. Nah, untuk mengerjakan project ini hampir tidak diperlukan skill sama sekali. Cukup pakai HP dan bisa dikerjain dari mana aja. Dan nggak sedikit yang melakukan trik ini dan hasilnya bisa gila banget teman-teman. Bisa menyentuh angka 100 juta per bulan. Wah, luar biasa ya. Nah, saya akan tunjukin beberapa penghasilan orang-orang yang sudah pernah memakai trik ini. Nah, saat ini yang saya sedang buka itu situs Social Blade. Nah, jadi Social Blade ini adalah situs yang dapat menampilkan penghasilan sebuah channel YouTube. Salah satunya adalah channel Quotes. Dia menerapkan trik ini dan penghasilannya bisa dilihat sendiri ya teman-teman, karena targetnya penonton asing. Jadi rentangnya ini yang dilihat itu paling kanan ya, jadi yang paling tingginya. Jadi kalau misalnya targetnya masih orang Indonesia gitu ya, yang satu country sama kita, itu tuh biasanya rentangnya itu ada di tengah-tengah penghasilan tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal terapin sistem amati, tiru, dan praktekan aja ya. Nah, buat hasil awal, kita jangan muluk-muluk deh minta 100 juta, 5-10 juta per bulan juga udah oke banget ya. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ketahui untuk dapat angka ini itu harus konsisten dan perlu waktu. Nah, biasanya usia channel YouTube-nya itu pasti di atas 1 tahun dan videonya itu lebih dari 100-an. Jadi harus konsisten. Terus kenapa sih Michi ngasih contoh channel besar? Ya biar teman-teman tahu kalau peluangnya ini masih banyak loh. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang biar nggak makin ketinggalan gitu. Nah, mungkin sekarang kalian tanya, semudah apa sih kerjanya gitu ya? Nah, skemanya adalah membuat quotes, monetize channel, dan dapat uang dari YouTube. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi nanti kita akan buat konten YouTube dengan quotes-quotes atau kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh dunia. Nah, di konten ini kita nggak perlu merekam wajah dan suara sendiri. Jadi hanya kata-kata saja, dan lalu kita akan daftarkan channelnya atau monetisasi dan dapat uang dari YouTube. Gimana? Udah paham? Kalau udah, kita lanjut. Kalau belum, teman-teman bisa ulangi lagi. Gimana cara bikin videonya nih? Gimana dapat quotes-nya? Gimana cara ngisi suaranya? Yang pertama, menyiapkan quotes. Teman-teman bisa cari di Google, nanti banyak ada yang muncul ya. Nah, saya contohin. Nah, kita udah di Google, kita tinggal cari quotes famous woman atau yang lainnya, tapi ini saya akan klik yang ini. Kita tunggu. Nah, kalau sudah, nanti kita klik aja terserah yang mana. Nah, di sini saya mau klik yang ini. Yang 50 inspirational quotes. Nah, kita scroll ke bawah sampai nemu quotes-quotesnya ya. Nah, on being a woman. Nah, kalau misalnya udah dapet, kita tinggal salin aja. Salin. Dan simpen di notes handphone ya. Nah, prinsip YouTube tuh gini teman-teman. Semakin banyak video yang kita up, maka makin besar pula potensi yang kita dapatkan. Nah, tipsnya, satu video quotes misalnya nih, jadi kita ngambilnya per public figure ya. Jadi nanti bahan kontennya banyak. Nah, terus sesuai sama, bisa juga kalau enggak sama public figure, bisa quotes sesuai suasana hati gitu. Pokoknya biar kita nggak kehabisan konten, jadi jangan dicampur-campur gitu ya. Nah, kita cari yang
misalnya quotes dari Katherine Johnson. Kita pergi lagi ke Google dan kita cari menurut Katherine Johnson, kata-kata mutiara menurut beliau, oke? Kita salin dulu, kita balik lagi ke Google. Nah, kita cari, nah ini sudah ada, kita klik. Kalau udah, kita salin lagi dan kita alihin lagi ke notes-nya ya. Nah, kalau udah ada quotes-quotes-nya di notes handphone, langkah kedua kita harus menyiapkan audio atau suara. Tapi tenang aja, kita nggak perlu pakai suara kita sendiri kalau misalnya takutnya ada salah pengucapan kata gitu ya, karena ini target kita orang asing. Nah, jadi kita bisa kunjungi salah satu website juga. Nah, untuk membuat atau mengisi audionya kita bisa pakai Voice Maker In. Nah, ini situs merubah teks ke audio. Kita klik yang ini, Voice Maker. Nah, kita coba copy dulu satu persatu ya, nanti quotes-nya. Kita klik dulu. Nah, kalau udah disalin ke sini, nanti teman-teman bisa atur pause-nya, speed-nya, volume-nya. Terus yang penting teman-teman harus all engine-nya harus di standar TTS ya. Language-nya udah English US. Karena ini cewek, jadi kita pakainya siapa ya? Yang ini aja, Kimberly female. Nah, kalau udah tinggal convert to speech. Nanti kalau udah di convert to speech, tinggal download MP3. Nah, kita download. Kalau udah selesai, kita lanjut ke step 3, itu menyiapkan background. Nah, seperti yang saya bilang tadi di atas, harus sesuai dengan tema ya. Jadi tema untuk backgroundnya kita pakai Katherine Johnson juga. Jadi kita cari Katherine Johnson. Nah, kalau udah, kita cari gambar dan kita pakai yang ini aja deh kayaknya. Kita download gambar, kita tunggu. Nah, kenapa sih harus ada backgroundnya? Biar nanti di videonya selain enak dilihat, pokoknya bikin penonton kita itu nggak bosen gitu ya, dan latarnya nggak terlalu kosong gitu, nggak cuma quotes-nya aja. Jadi teman-teman yang lain atau yang nonton pun tahu siapa yang bilangnya gitu. Jadi ini kan kita pasangnya tokohnya ya. Kalau udah, kita masuk ke proses editing. Sebenarnya buat editing ini senyamannya kita sih ya. Kalau teman-teman punya aplikasi lain yang cocok untuk teman-teman edit, karena kita ngeditnya yang basic-basic aja itu boleh, tapi di sini saya bakalan contohin kita pakai Canva ya ngeditnya. Ini Canva ada versi aplikasinya sama ada versi websitenya, tapi kita pakainya yang website aja ya kalau misalnya teman-teman nggak mau ngedownload aplikasinya. Nah, kita di pencarian ini cari YouTube intro. Kalau misalnya teman-teman belum daftar Canva, teman-teman bisa langsung daftar online aja, nanti langsung daftar pakai Gmailnya ya. Nah, intro YouTube, nah kita pilih yang kosong ini, kita pilih tambah, buat kita isi sama foto backgroundnya, terus quotes dan audionya ya. Terus nanti kita tunggu dulu sampai muncul, pastiin jaringan kalian aman, oke? Kita
kita unggah dulu, unggah file ya. Kita pilih perangkat. Nah, kita pilih file. Barusan pasti ada di download. Kita tunggu. Nah, ini kita pilih untuk backgroundnya. Nah, kita sesuaikan dengan ininya. Ini pinter-pinternya teman-teman aja ya, sesuai kreativitas saja. Ini sangat bebas. Udah. Kalau sudah, kita tambahkan teks. Kita tunggu dulu. Terus kita tambahkan judul ya. Nah, kalau sudah, kita tambahkan kata-katanya dengan cara salin yang tadi. Kita buka notesnya. Nah, setelah kebuka notesnya, kita klik salin. Nah, jika berhasil disalin, teman-teman bisa cari ininya, fontnya. Saya bakal pakai yang ini. Terus kita atur ukuran fontnya. Nah, saya bakal simpan di sini. Kalau udah, kita tambahkan lagi. Terus kita klik unggah. Kita unggah file. Nah, kali ini kita unggah audio ya. Kita klik audio, kita unggah file, kita klik perangkat, ke file lagi, dan ke file download yang tadi kita sudah download di Voicemaker ya. Kita tunggu sampai komplit, baru kita klik ya. Nah, oke. Tinggal disesuaikan aja panjangnya. Ini udah sesuai. Nah, ini udah sesuai. Kalau udah, kita tinggal save. Kita tunggu sampai komplit ya. Dan lakukan ini buat semua materinya. Oke. Gimana nih teman-teman sejauh ini? Ngerti nggak? Nah, kalau belum nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar biar nanti teman-teman yang lain bisa jawab juga gitu. Kalau teman-teman masih bingung sama referensinya, teman-teman bisa cari channel yang tadi saya contohin ya, yang quotes itu. Nah, kita tadi udah nih 4 tahap ya. Yang kelima, kita tinggal posting ke YouTube. Tapi di sini saya nggak akan jelasin cara posting ke YouTube, soalnya pasti akan panjang banget tuh teman-teman. Nah, penting juga di YouTube itu harus ada optimasinya ya. Nah, untuk optimasi video kita, yang pertama ada durasi video 8 menit. Kenapa sih ini tuh kita harus kurang lebih 8 menit? Nah, di video 8 menit ini atau lebih, minimal kita mengantongi 2 iklan gitu teman-teman. Jadi optimal ke penghasilannya kali ya. Yang kedua itu optimasi kata kunci. Nah, optimasi kata kunci itu kan kata kunci yang sering dicari orang biar nanti video kita itu muncul saat orang-orang mencari video kita. Nah, usahain yang ketiga itu posting rutin dan berkala. Jangan sampai hari ini posting, 2 bulan lagi baru posting. Nah, jangan kayak gitu. Usahain misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Jangan sampai channel kita kelihatan nggak aktif gitu ya. Yang terakhir, kalau misalnya channel kita udah punya 1000 subscriber dan 5000 jam tayang, bisa mengajukan monetisasi agar dapat penghasilan dari YouTube. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman ngerti ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak ngerti atau teman-teman udah ngerti, nanti kalau teman-teman yang lain nggak ngerti boleh bantu di komen juga ya. Kalau misalnya saya belum balas gitu, tapi saya usahain saya bakalan balas secepatnya. Nah, gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bisa request juga mau video apa.